Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimajara Saifuddin, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, jurusan Teknik Arsitektur dengan nomor identitas mahasiswa 1041603. Dalam masuk video presentasi ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul The Pride Community Center. The Pride Community Center yaitu sebagai sarana pemberdayaan bagi anak marginal di perkotaan. Terdapat beberapa poin pembahasan dalam video presentasi ini, yaitu terdapat poin latar belakang, pembahasan literatur, kebutuhan ruang, dan tema dan konsep. Dalam poin latar belakang ini menyebutkan beberapa fakta tentang anak jalanan yang disebutkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berdasarkan juga menurut laporan UNICEF, Lembaga PBB untuk Anak-anak yang berjudul Cerita dari Indonesia tahun 2015, dari sekitar 250 juta orang penduduk Indonesia, sebanyak kira-kira 84 juta diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Penelitian yang dilakukan juga oleh Bappenas Mary UNICEF pada tahun 2012 menunjukkan 44,3 juta anak Indonesia terkena dampak kemiskinan hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari. Hal itu menjadikan sebuah sebab utama mengapa anak memilih menjadi anak jalanan atau terpaksa menjadi anak jalanan. Menurut UNICEF tahun 1986, anak jalanan juga dibagi menjadi 3 kategori. Anak yang mempunyai resiko tinggi, anak yang bekerja di jalanan, anak yang hidup di jalan. Anak yang mempunyai resiko tinggi adalah anak yang rentan dalam kekerasan, bullying oleh teman-teman sebayanya, maupun resiko tinggi penjualan anak dan lainnya. Dalam poin 2, anak yang bekerja di jalan adalah anak yang dipaksa berjualan, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diharuskan, yang tidak harusnya anak lakukan, seperti berjualan, bekerja sebagai supir delman, maupun pekerjaan lainnya yang harusnya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi anak jalanan melakukan hal itu karena faktor-faktor tersebut, yaitu faktor ekonomi yang sudah disinggung sebelumnya. Dengan poin yang ketiga, anak yang hidup di jalan. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang benar-benar utuh dalam kehidupannya berada di jalan, yang tidak memiliki sebuah rumah, tidak memiliki sebuah keluarga yang dalam artian orang tua yang dapat mengayomi anak tersebut. Mengkerucut dalam skala kota, berdasarkan dari data Dinas Sosial Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P2KB P3A Kota Cimahi, jumlah anak-anak terlantar hingga saat ini masih tergolong tinggi. Pada tahun 2018, Dinsos P2KB P3A mencatat jumlah anak terlantar itu mencapai 4.300 anak, dengan rincian jumlah balita terlantar mencapai 450 dan anak terlantar sebanyak 3.851 jiwa, dengan jumlah warga Cimahi sebesar 621.381 jiwa. Angka putus sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2012 ada sekitar 2.600 anak, 2.600 anak, dan data terakhir pada tahun 2017 dilansir dari laman republika.co.id. Di tahun 2018 tercatat ada 1.345 orang anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah di Kota Cimahi. Fasilitas untuk mewadai anak jalanan di Kota Cimahi hanya mengatasi dalam konteks psikologis anak itu sendiri. Sedangkan anak jalanan perlu juga adanya pengembangan kreativitas dan bakat yang mendukung proses tumbuh kembang anak yang mengarah pada pola pikir yang positif. Tetapi belum adanya fasilitas yang mendukung untuk proses tersebut, tidak sedikit yang menyebabkan anak jalanan menjalani masa rehabilitas kembali hidup di jalanan karena tidak tahu arah dan tujuan setelah masa rehabilitas disebabkan karena kurangnya pembekalan dalam segi kegiatan, produktivitas, minat, dan bakat. Oleh karena itu, perancangan tugas akhir ini akan mengembangkan pemberdayaan anak dari lembaga nasional seperti PMKS dan pemberdayaan skala kota tersebut menjadi anak yang dapat dikembangkan dalam segi kreativitas, minat, dan bakat yang menunjang kehidupan mereka selanjutnya. Terdapat grafik dari data Dinas Pendidikan Kota Cimahi tentang anak jalanan.
faktor ekonomi yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan alasan utama mengapa anak memilih hidup di jalanan, karena hal itu menjadi sebuah keperluan utama untuk keberlangsungan anak itu sendiri sebesar 62,01%, yaitu 830 anak. Faktor keinginan dalam diri sebesar 27,25% atau 369 anak. Faktor lainnya 110,74%, 142 anak. Di sini terdapat grafik perasaan masyarakat terhadap anak jalanan yang diteliti oleh Amelia tahun 2011. Di grafik warna biru terdapat 42% masyarakat kasihan melihat anak jalanan tersebut. Di grafik warna merah terdapat beberapa masyarakat yang tidak peduli ataupun tidak memikirkan bagaimana kehidupan anak jalanan tersebut di jalanan, anak jalanan itu makan dengan apa, dan bagaimana dia untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa depannya. Untuk grafik warna hijau yaitu masyarakat yang tidak mempedulikan atau biasa-biasa saja. Nah, terdapat permasalahan dalam perancangan tugas akhir ini. Anak cenderung memilih hidup di jalanan karena adanya perlakuan dan lingkungan yang tidak suportif yang seharusnya didapat dalam masa pertumbuhan mental dan minat bakat dalam diri. Ada beberapa masalah yang dihadapi perancangan tugas akhir ini, yaitu mencakup anak jalanan, kepedulian masyarakat terhadap anak jalanan, ketidakpercayaan diri pada anak, fasilitas yang terbatas. Mencakup anak jalanan yaitu bagaimana mendorong anak untuk datang pada pemberdayaan, pada bangunan pemberdayaan yaitu community center ini. Di poin kedua, kepedulian masyarakat terhadap anak jalanan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada keberlangsungan hidup anak jalanan. Di poin ketiga, ketidakpercayaan diri pada anak. Biasanya anak tidak percaya diri karena mereka takut apa yang mereka akan lakukan menjadi sebuah masalah bagi lingkungan sekitarnya. Hal itu menjadi sebuah faktor yang mungkin anak tidak dapat mengeksplor dirinya menjadi sebuah kegiatan lebih positif. Yang keempat, fasilitas yang terbatas. Fasilitas yang terbatas yaitu anak akan nyaman dalam kehidupan jalanannya karena mereka tidak tahu bagaimana fasilitas yang mendukung mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Tujuan Dalam poin tujuan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada anak agar individu menyelimuti, mendorong atau memotivasi agar anak mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Disimpulkan terdapat 3 poin tujuan perancangan tugas akhir community center tersebut. Komunitas dalam pembahasan tujuan, dalam poin tujuan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, yang menentukan pada proses pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan. Terdapat tujuan dari perancangan tugas akhir ini, yaitu proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada anak agar individu lebih berdaya. Kedua, kecenderungan yang menekankan pada proses menyelimuti, mendorong atau memotivasi agar anak mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Hal itu menjadi sebuah tujuan utama community center ini. Dan ada 3 poin
Tiga kesimpulan poin yaitu menghilangkan rasa ketakutan dalam anak, mengembangkan minat dan bakat dalam ruang publik, membuat bangunan yang ramah terhadap anak. Berikut adalah titik lokasi anak terlantar. Lokasi anak-anak jalanan dengan radius 2 km dari lokasi site bekerja sebagai supir delman dan berjualan jagung yang bekerja pada petani. Lokasi tersebut berada di Jalan Budi, Kelurahan Pasir Kaliki, Jalan Babakan, Kelurahan Pasir Kaliki, Jalan Pesantren, dan Jalan Pasar Atas. Lokasi-lokasi tersebut atau titik-titik tersebut adalah memang masyarakatnya memiliki keproduktivitasan yang tinggi. Oleh itu menyebabkan anak mendorong untuk berkeinginan menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri. Nah, terdapat literatur yang menjadi acuan dalam tugas akhir ini, yaitu terdapat 5 fungsi dalam sebuah pusat komunitas atau community center, yaitu production, distribution, consumption, socialization, social control, social participation, dan mutual support. Fungsi tersebut adalah yang mampu menjadikan sebuah keberhasilan dalam program pusat komunitas atau community center menurut Human Development Class at Sherry College. Yang kedua, bangunan pemberdayaan yang dirancang dan diselenggarakan anak untuk jalannya dan pekerja anak harus mencakup 3 komponen pokok, yaitu pengetahuan dasar, pendidikan keterampilan hidup, dan pendidikan keterampilan vokasional. Pengetahuan dasar yaitu pengetahuan diberikan dengan maksud membekali anak jalanan dan pekerja anak dengan berbagai pengetahuan. Pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup diberikan untuk membekali anak jalanan dan pekerja anak dengan strategi mempertahankan hidup yang akan dihadapi di jalanan dan di tempat kerja. Pendidikan keterampilan vokasional. Dengan memberikan keterampilan vokasional diharapkan anak tidak berada di jalan untuk mempertahankan kehidupan mereka, dan dengan keterampilan vokasional yang dimiliki maka kesejahteraan hidup mereka di masa mendatang dapat menjadi lebih baik. Menurut Aji Kusumo tahun 2012. Yang ketiga, pemberdayaan bagi anak jalanan yakni tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau hak anak jalanan yang terampas karena berkeliaran di jalan, tapi juga ingin menanamkan penguasaan hak dan memberi peluang agar potensi setiap anak dapat teridentifikasi kemudian dikembangkan. Tujuan tersebut antara lain untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri dan rasa aman, membuka wacana pada masalah yang dihadapi anak, kemampuan bertahan hidup, serta pembekalan diri untuk masa depan. Menurut Indaswari Candraningsih tahun 1996. Sedangkan The Pride Community Center dihadirkan sebagai sebuah tempat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya, sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif dan membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tema yang diangkat dalam The Pride Community Center yaitu simbiosis dalam arsitektur, di mana aktivitas komunitas dalam The Pride Community Center yang beragam membutuhkan suatu ikatan sehingga terjadinya interaksi antara sesama komunitas yang diaplikasikan pada ruang dan fungsi, sehingga perlunya untuk mewujudkan interaksi antara masyarakat yang memiliki kebutuhan yang cukup agar menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak jalanan yang membutuhkan support system dalam segi norma sosial. Dalam poin kebutuhan ruang, anak jalanan akan ditampung oleh lembaga pemberdayaan seperti PMKS, Dinsos, P2KB, P3A, atau P2TP2A. Dari lembaga pemberdayaan tersebut, anak akan diserahkan atau disalurkan kepada community center ini, yaitu The Pride Community Center. Anak akan disalurkan kepada ruang konsultasi, seperti anak anak akan diajak bercerita atau menceritakan pengalamannya di jalanan, dan ruang psikiater adalah orang yang menilai bagaimana keinginan anak, bagaimana kebutuhan anak yang akan dikembangkan di community center ini. Dan dari hal itu anak akan diserahkan kepada pihak-pihak komunitas dalam community center ini, yaitu terdapat komunitas seni, komunitas tata busana, komunitas kriya, komunitas olahraga. Contohnya anak lebih cenderung dalam aktivitas olahraga. Dari hal itu dari pihak komunitas olahraga akan anak itu untuk mengembangkan potensi olahraganya. Dalam poin lokasi akan menjelaskan data-data dari lokasi tersebut. Di project The Pride Community Center, tema yaitu simbiosis dalam arsitektur. Peruntukan lahan yaitu pertanian, perdagangan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Pemilik proyek yaitu pemerintah, sumber dana yaitu APBD, lokasi berada di Jalan Aruman, Kecamatan Cimahi Utara, KDB 40%, KLB 64%, KDH sebesar 0,7%.
Batas lahan dalam lokasi set yaitu sungai, perkebunan, dan pemukiman. Luas lahan sebesar 1,34 hektar. Fasilitas yang difungsikan yaitu fasilitas olahraga, fasilitas edukasi, workshop, pameran komersil, dan teater. Dalam poin ini menjelaskan bagaimana konsep gubahan massa. Bentuk dasar dari gubahan massa yaitu bentuk persegi panjang yang memiliki tiga. Dalam poin konsep ini menjelaskan bagaimana konsep gubahan massa. Bentuk dasar dari gubahan massa yaitu bentuk persegi panjang yang memiliki tiga komponen persegi panjang, yaitu susun yang disusun menjadi letter C agar menciptakan ruang di bagian tengah gubahan massa. Guna pendekatan tema yaitu simbiosis arsitektur secara maksimal yang memperhatikan ruang transisi atau intermediate zone rencana perancangan community center. Dapat dilihat dari gubahan massa itu yang berwarna oranye adalah ruang yang mempersatukan fungsi-fungsi ruang di sekitarnya, yaitu amphitheater. Fungsi ruang yang berwarna hijau adalah area seni atau kreatif. Ruang yang berwarna ungu ada area pengelola atau administrasi. Untuk area hijau, untuk area biru, area komersil. Area ungu adalah area pendidikan. Berikut blok plan perencanaan community center ini. Nah, bisa dilihat di nomor 1 terdapat drop off yang berada di sisi utara bangunan. Di nomor 2 terdapat entrance alternatif, yaitu enter yang dikonsep sebagai jalur pejalan kaki yang akan memasuki bangunan community center ini. Di nomor 3 terdapat amphitheater yang menghubungkan ruang-ruang atau fungsi-fungsi ruang yang berbeda-beda di bangunan community center ini. Terdapat lapangan basket di nomor 4, terdapat parkir mobil pengguna, terdapat parkir motor. Parkir motor dibagi dua, yaitu parkir motor parkir motor yang difungsikan untuk pengelola dan parkir motor yang difungsikan untuk pengguna atau pengunjung. Terdapat zona survei yang difungsikan sebagai aktivitas seperti kafeteria atau aktivitas komersil di dalam bangunan community center ini. Di nomor 8 yaitu terdapat sebuah jalur masuk dari jalan Aruman tersebut ke dalam bangunan community center ini. Dan di nomor 9 adalah akses keluar untuk bangunan community center ini. Berikut adalah presentasi tugas akhir saya yang berjudul The Pride Community Center. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.